Shalom Bapak Ibu. Shalom. Bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kita boleh beribadah kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan muliakan nama Tuhan. Karena kita tahu bahwa Allah yang kita puji adalah Allah yang Maha Kasih. Dia mengasihi kita begitu dalam dengan luar biasa. Dengan pujian Allah Maha Kasih. Yang Maha Kasih yaitu Allah, Allah pengasih bagiku. Aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Engkau ku puji kasih abadi, Engkau ku puji selamanya. Aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Allah mengutus Yesus Tuhanku, Allah mengutus Sang Penebus. Aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Pertolongan kita pagi ini datang dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi serta sekalian isinya. Ia yang memeliharakan kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan Ia tidak pernah meninggalkan kita perbuatan tangannya. Turunlah atas saudara-saudara semua kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus di dalam Roh Kudus. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Raja Surga, Tuhan umat manusia. Hormat bagi Raja Salam di seluruh dunia. Haleluya, haleluya, di seluruh dunia. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas cinta kasih-Mu yang Engkau berikan bagi kami. Pada hari ini Tuhan, Engkau memandang kami begitu berharga di mata-Mu Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau memberi kehidupan di dalam hidup kami. Sehingga pada saat ini kami boleh bersyukur melalui ibadah, melalui pujian dan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Ya Tuhan, kami memiliki kerinduan supaya ibadah kami ini Tuhan dapat berkenan kepada Tuhan dan nama Tuhan hanya dimuliakan saja.
Bapa di surga, pada saat ini jemaat Tuhan, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, Engkau yang mengurapi hati, pikiran, sehingga ibadah ini Tuhan hanya satu tujuan Tuhan, yaitu untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah hidup kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah ibadah kami mulai dari awal sampai akhir, Engkau yang senantiasa berkuasa, Engkau yang senantiasa memimpin ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan sebentar lagi. Pimpinlah setiap hati kami Tuhan, sehingga firman-Mu boleh kami mengerti dan kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, inilah hidup kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, saya persilakan duduk kembali. Yang lebih penting di dalam kehidupan kita yaitu memiliki kerinduan selalu untuk mendengarkan suara Tuhan melalui firman Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini. Kiranya melalui firman Tuhan nantinya Tuhan menolong kita untuk mengetahui kehendak-Nya. Pujian, ku dengar suara-Mu. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan atas perkenanan Tuhan selama 1 minggu lamanya hingga sampai detik ini. Tuhan masih memelihara kami. Dan kami bersyukur Tuhan kami boleh beribadah kembali. Kami telah memuji muliakan nama Tuhan dan saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Sekiranya Tuhan yang menolong kami sehingga kami dapat memahami, mengerti firman-Mu. Terpuji nama-Mu ya Tuhan, dalam tangan kasih-Mu kami serahkan pemberitaan firman-Mu. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saat ini mari kita membacakan firman Tuhan yang terambil dari 1 Samuel pasal 14 ayat 1 sampai ayat 15. Pada suatu hari, Yonatan bin Saul berkata kepada bujang pembawa senjatanya, "Mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang Filistin yang di sebelah sana." Tetapi tidak diberitahukannya hal itu kepada ayahnya. Adapun Saul duduk di ujung Gibea, di bawah pohon delima yang di Migron. Dan rakyat yang ada bersama-sama dengan dia itu kira-kira 600 orang banyaknya. Ahia anak Ahitub, saudara Ikabod, anak Pinehas, anak Eli, imam Tuhan di Silo. Dialah yang memakai baju efod pada waktu itu, tetapi rakyat tidak tahu tentang perginya Yonatan itu. Di antara
pelintasan bukit yang dicoba Yonatan menyeberanginya ke arah pasukan pengawal orang Filistin. Ada ujung bukit batu di sebelah sini dan ada ujung bukit batu di sebelah sana. Yang satunya bernama Bozez, yang lain bernama Sene. Ujung yang satu berdiri di sebelah utara di tentangan Michmas. Yang lain di sebelah selatan di tentangan Geba. Berkatalah Yonatan kepada bujang pembawa senjatanya itu, "Mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat ini. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita, sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong, baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang." Lalu jawab pembawa senjatanya itu kepadanya, "Lakukanlah niat hatimu itu, sungguh aku sepakat." Kata Yonatan, "Perhatikanlah, kita menyeberang ke dekat orang-orang itu dan memperlihatkan diri kepada mereka. Apabila kata mereka kepada kita begini, berhentilah sampai kami datang padamu, maka kita tinggal berdiri di tempat kita dan tidak naik mendapatkan mereka. Tetapi apabila kata mereka begini, naiklah kemari, maka kita akan naik, sebab kalau demikian Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tangan kita. Itulah tandanya bagi kita." Ketika mereka keduanya memperlihatkan diri kepada pasukan pengawal orang Filistin, berkatalah orang Filistin itu, "Lihat, orang-orang Ibrani keluar dari lobang-lobang tempat mereka bersembunyi." Orang-orang dari pasukan pengawal itu berseru kepada Yonatan dan pembawa senjatanya. Katanya, "Naiklah kemari, maka kami akan menghajar kamu." Lalu kata Yonatan kepada pembawa senjatanya, "Naiklah mengikuti aku, sebab Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Israel." Maka naiklah Yonatan merangkak ke atas dengan diikuti oleh pembawa senjatanya. Orang-orang itu tewas terparang oleh Yonatan, sedang pembawa senjatanya membunuh mereka dari belakangnya. Kekalahan yang pertama ini yang ditimbulkan Yonatan dan pembawa senjatanya itu besarnya kira-kira 20 orang dalam jarak kira-kira setengah alur dari sepembajakan ladang. Lalu timbullah kegentaran di perkemahan, di padang dan di antara seluruh rakyat. Juga pasukan pengawal dan penjara-penjara itu gentar dan bumi gemetar sehingga menjadi kegentaran yang dari Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada pagi hari ini yaitu, masihkah kita tetap percaya kepada Tuhan? Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pada umumnya setiap orang pasti mengalami yang namanya persoalan hidup, mengalami tantangan hidup, mengalami berbagai hal yang membuat hidupnya sesuatu hal yang tidak menyenangkan. Dan tantangan itu Bapak Ibu, penderitaan itu dengan silih berganti. Belum selesai yang satu, datang yang satu. Belum selesai yang lain, datang yang lain. Dan kita melihat pada bulan Maret hingga sampai bulan saat ini bahwa ada tantangan lagi Bapak Ibu, yaitu COVID-19 yang menggetarkan hati kita dan bahkan ini menggentarkan seluruh dunia. Penyakit ini Bapak Ibu sangat berbahaya dan dampaknya sangat besar dengan mengakibatkan kematian dan juga menurunnya perekonomian sangat drastis. Dalam menghadapi kondisi dan situasi ini sangat membuat orang takut dan gentar. Sehingga membuat kondisi kita lemah, membuat kondisi kita mulai pudar, semangat kita pudar, usaha kita tidak berkembang, kita bekerja terbatas, dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang terkasih, bagaimana dengan kehidupan kita sebagai orang percaya dalam menghadapi situasi dan kondisi ini? Persoalan dan pergumulan selalu datang di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Dan bukan hanya orang percaya saja yang mengalaminya, tetapi semua orang mengalaminya.
baik orang percaya maupun yang tidak percaya, mengalami kondisi dan situasi yang menakutkan ini, dan juga mengalami berbagai pergumulan hidup. Namun yang menjadi pertanyaannya bagi kita, bagaimana cara kita untuk melewati situasi dan kondisi ini? Bagaimana cara kita dapat melangkah dalam situasi seperti ini? Bagaimana cara kita menghadapi kondisi dan situasi yang sedang kita alami? Masihkah kita tetap percaya kepada Tuhan dalam situasi dan kondisi yang sedang kita alami ini, Bapak Ibu? Ataukah kita seperti orang yang tidak percaya, tidak mengenal Tuhan, ketika mengalami situasi yang sangat terpuruk, situasi yang sangat sulit, mereka mencari cara untuk supaya selesai, supaya mereka tidak mengalami hal itu lagi. Mereka bunuh diri, ada yang pukul istri, ada yang memukul anak, dan lain sebagainya. Mereka mencari cara supaya mereka tidak mengalami persoalan hidup ini. Apakah seperti itu sifat kita sebagai orang percaya, Bapak Ibu? Apakah seperti itu kita untuk menghadapi setiap persoalan hidup? Tentunya tidak. Maka dari itu Bapak Ibu, 2 ciri kehidupan orang percaya untuk menghadapi krisis, untuk menghadapi kondisi dan situasi-situasi yang kita alami maupun persoalan-persoalan hidup yang selalu menimpa kita, yaitu pertama, melangkah dengan iman. Melangkah dengan iman artinya bahwa melangkah tanpa keraguan, melangkah dengan penuh keyakinan dan percaya bahwa Tuhan sanggup menolong, percaya bahwa Tuhan sanggup membebaskan kita, Tuhan sanggup menuntun kita untuk melewati setiap persoalan hidup kita. Kita dapat belajar dari kisah Yonatan, di mana pada waktu itu bangsa Israel berperang melawan orang Filistin. Tentunya dalam berperang pasti membawa pedang ataupun membawa tombak dan lain sebagainya. Tetapi pada kenyataannya bangsa Israel tidak memiliki pedang atau tombak. Padahal mereka dalam status berperang melawan bangsa Filistin. Kita bisa melihat di 1 Samuel 13 ayat 19-22. Kecuali Raja Saul dan Yonatan yang memiliki senjata. Pada waktu itu bangsa Israel di bawah pimpinan Raja Saul dan otomatis Raja Saul yang harus memimpin tentara yang bersama-sama dengan dia. Orang-orang yang ikut dengan Saul hanya 600 orang saja. Dalam peperangan ini bangsa Israel penuh dengan ketakutan, penuh dengan kegentaran, tetapi di tengah-tengah ketakutan, di tengah-tengah kegentaran yang dialami bangsa Israel, maka tampillah 2 orang pemberani, yaitu Yonatan dan bujang pembawa senjatanya. Dengan diam-diam Yonatan dan bujangnya pergi berperang melawan orang Filistin. Mengapa Yonatan dan bujangnya pergi dengan diam-diam? Mengapa mereka tidak memberitahukan kepada Saul dan juga kepada orang Israel lainnya? Bapak Ibu, apa yang menjadi alasannya? Yang menjadi alasannya ialah karena Raja Saul tidak bertindak, tetapi berdiam diri. Sehingga Yonatan bertindak. Yonatan pergi dan mengajak bujangnya yang membawa senjatanya itu. Kemudian berkatalah Yonatan kepada bujang pembawa senjatanya itu, mungkinkah Tuhan bertindak untuk kita? Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kata mungkin ini artinya bisa ya dan bisa juga tidak. Jadi memiliki keraguan. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, bagi kita seringkali muncul dalam perkataan kita kata mungkin ini. Mungkinkah Tuhan menolong saya? Mungkinkah Tuhan membuka jalan bagi saya? Mungkinkah Tuhan memberkati usaha dan pekerjaan saya? Mungkinkah Tuhan membiarkan saya untuk menghadapi semuanya ini? Mungkinkah Tuhan, dan mungkinkah Tuhan. Inilah yang seringkali muncul dalam perkataan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Yonatan mengucapkan kata mungkin. Mungkinkah Tuhan bertindak? Bukan dalam arti masih ragu dengan Tuhan, tetapi kita melihat ada kelanjutannya.
Dia berkata demikian, sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong, baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Dapat disimpulkan bahwa kata mungkin ini dalam arti bukan karena ia meragukan Tuhan, bukan karena ketidakpercayaannya dengan Tuhan, tetapi ia melangkah dengan iman, melangkah dengan penuh keyakinan, melakukan dengan iman, melakukan dengan penuh keyakinan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, apalagi yang kita ragukan untuk menjalani tahun 2021 ini? Bukankah Tuhan berkata, jika kamu memiliki iman sebesar biji sesawi, kamu dapat memindahkan gunung. Kita dapat melihat dalam Matius 17 ayat 20. Bapak Ibu, pada suatu hari pendeta Charles Dos pergi menginjil di Asia. Dalam perjalanan penginjilannya di Asia pada tahun 1962, perahu layar yang ditumpangi pendeta Charles Dos di Amuk Taufan. Bulan-bulan September dan Oktober memang cukup rawan badai di kawasan Asia Tenggara. Sementara itu, perahu layar itu berukuran kecil dan sudah tua. 2 tahun sebelum kejadian ini, perahu itu seharusnya sudah tidak dipakai lagi. Ketika kemudian badai mengamuk, kapal itu terombang-ambing dengan begitu hebatnya. 9 orang penumpangnya hanya bisa pasrah karena kapal itu bisa tenggelam setiap saat. Saat itu pendeta Charles Dos melancarkan doa dengan wibawa dan otoritas Tuhan untuk menghentikan badai tersebut. Ia meninggalkan kabin, membuka pintu menuju geladak. Ia bergumul melewati genangan air yang sudah memenuhi seluruh geladak. Terdapat banyak ular berbisa dan bermacam-macam binatang laut merayap di geladak itu. Dengan terhuyung-huyung karena goncangan kapal yang hebat, pendeta Charles Dos berusaha mencapai pagar. Kapten kapal yang melihatnya mengira bahwa pendeta itu gila dan akan bunuh diri. Tetapi sampai di pagar, pendeta Charles berdiri dengan tegapnya. Setelah mengambil nafas dalam-dalam, ia memerintahkan supaya badai menjadi tenang. Pendeta Charles melakukan seperti apa yang pernah dilakukan Yesus saat menghadapi badai lautan. Mukjizat pun terjadi, Bapak Ibu yang. Badai itu reda dan laut menjadi sangat tenang, padahal biasanya membutuhkan waktu 2-3 hari untuk menjadi teduh kembali. Perubahan alam yang misterius itu membuat kapten kapal menduga bahwa pendeta Charles mempunyai ilmu gaib dan magis. Setelah merapat di Filipina, pendeta bersaksi dan sang kapten pun menjadi percaya kepada Yesus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam kisah ini, ketika pendeta mulai melangkah dengan iman, maka pendeta Charles mampu melakukan hal-hal yang tidak mampu dilakukan. Demikian pula kita harus melangkah dengan iman, bertindak dengan iman, yakin karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia sanggup melakukan segala sesuatu yang tidak mungkin kita lakukan. Yonatan dan bujangnya hanya 2 orang saja, Bapak Ibu. Secara logika, bagaimana mungkin mereka bisa melawan orang Filistin? Secara dengan kekuatan, secara dengan banyak orang, tidak mungkin bisa mereka melawan dan membunuh prajurit-prajurit orang Filistin itu. Tetapi dengan iman atau dengan keyakinan mereka kepada Tuhan, maka Tuhan mengerjakan semuanya itu sehingga bangsa Israel mengalami kemenangan. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, dalam teks ini mengajarkan kita untuk melangkah dengan iman, bertindak dengan iman, berjuang dengan iman, melakukan dengan iman, baik dalam setiap kehidupan kita, dalam keluarga kita, dan maupun dalam pekerjaan kita. Kita harus bertindak dengan iman. Bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong baik banyak orang maupun tidak banyak orang. Bapak Ibu yang terkasih, ciri kehidupan orang percaya yang kedua yaitu memiliki hikmat. Orang percaya bukan hanya memiliki iman saja, tetapi orang percaya harus memiliki hikmat.
Dengan adanya hikmat kita bisa menilai apakah ini yang benar dilakukan atau tidak. Seperti Yonatan, apabila kata mereka kepada kita begini, berhentilah sampai kami datang kepadamu, maka kita tinggal berdiri di tempat kita dan tidak naik mendapatkan mereka. Tetapi apabila kata mereka begini, naiklah kemari, maka kita akan naik. Sebab kalau demikian Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tangan kita. Itulah tanda bagi kita. Ini kita bisa melihat di ayat 9 dan ayat 10. Hikmat berarti Bapak Ibu, pemahaman akan apa yang benar dikaitkan dengan penilaian optimal terhadap suatu perbuatan dan memiliki kebijaksanaan, kecerdasan, akal budi, akal sehat dan kecerdikan. Di sini kita melihat bahwa Yonatan memiliki hikmat dalam arti dia memiliki suatu penilaian yang benar, menilai apakah dia maju atau tidak, berhenti atau tidak, berperang atau tidak. Kalau seandainya dia melakukan dengan sembarangan, bisa saja nyawa mereka yang terancam. Bahkan Yonatan juga memberikan instruksi kepada bujangnya seperti yang telah saya sampaikan tadi dalam ayat 9 dan ayat 10. Yonatan tidak sembarangan maju untuk menghadapi orang Filistin. Ia harus hati-hati, tidak langsung menyerang naik ke atas untuk membunuh orang Filistin. Justru ia berhikmat. Kalau seandainya orang Filistin meminta untuk berhenti, maka kita akan berhenti. Itu tandanya Yonatan jangan maju. Itu tandanya Tuhan tidak memberikan kemenangan di tangan Yonatan. Tapi kalau mereka tetap maju, maka Yonatan dan bujangnya yang kalah. Tetapi kalau Yonatan berkata naiklah kemari, tapi kalau orang Filistin berkata naiklah kemari, maka Yonatan dan bujangnya akan naik. Itu tandanya bahwa Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tangan Yonatan. Bapak Ibu saudara yang terkasih, walaupun kita bertindak dengan iman, tetapi tidak disertai dengan hikmat, maka semuanya akan sia-sia, tidak ada artinya. Hikmat harus ada di dalam diri kita, sekalipun kita memiliki iman, tetapi tidak memiliki hikmat, bisa saja iman itu yang menghancurkan keluarga kita, menghancurkan pekerjaan kita, dan usaha-usaha kita. Bapak Ibu yang terkasih, kita masih mungkin kita masih ingat kisah ketika dua orang perempuan sundal menghadap Raja Saul ketika mereka memperebutkan seorang anak. Bapak Ibu yang terkasih, kita melihat bagaimana tindakan Raja Salomo pada waktu itu. Secara manusia dia akan bingung mana anak ibu yang ini yang mana, anak ibu yang ini yang mana yang benar. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih, kita melihat bahwa Raja Salomo, tindakan Salomo saat memberikan keputusan untuk menentukan mana ibu yang asli saat mereka berebut anak, menunjukkan bahwa Salomo itu beriman sekaligus berhikmat. Iman Salomo terlihat dari keberaniannya mengambil keputusan untuk memenggal anak yang diperebutkan itu menjadi dua bagian untuk dibagikan pada dua ibu yang sedang berebut itu. Namun keputusan Salomo tersebut bukanlah tindakan yang ngawur Bapak Ibu. Sebab Salomo punya hikmat bahwa ibu yang asli pasti tidak akan tega membiarkan anaknya dibunuh atau terbunuh. Jika Salomo tidak berhikmat, maka bisa saja dia memberikan bayi itu kepada ibu yang tidak melahirkan anak itu. Tetapi karena ia beriman dan memiliki hikmat, maka ia mengetahui siapa ibu anak itu yang sebenarnya. Bapak Ibu, kita melihat bahwa iman dan hikmat tidak dapat dipisahkan. Bapak Ibu yang terkasih, kita dapat melihat kisah ini dalam 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 16 sampai ayat 28.
Inilah kisah seorang ibu yang memperebutkan anak. Jadi Bapak Ibu, iman dan hikmat harus berjalan bersama-sama. Kita tidak bisa mengutamakan yang satu dan mengabaikan yang lain. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, jangan takut. Jangan takut dalam keadaan situasi dan kondisi yang sedang kita alami saat ini. Karena kenapa? Tuhan sanggup melakukan semuanya itu. Bagi orang yang memiliki iman di hadapan Tuhan, yang bertindak dengan iman, melangkah dengan iman, sekalipun kita mengatakan Tuhan tetap menolong, tetapi kalau kita tidak memiliki iman, maka tidak ada gunanya. Apa gunanya kalau kita memiliki iman sesaat saja? Beriman hari ini, tetapi besok tidak beriman. Iman itu harus terus-menerus tanpa berhenti. Dan yang kedua, tidak hanya dengan iman yang kita miliki, kita juga harus punya hikmat. Tuhan menciptakan kita untuk memiliki hikmat dalam kondisi saat ini atau dalam situasi saat ini. Kita merasa bahwa perekonomian kita turun drastis. Kita merasa bahwa perusahaan kita tidak berkembang, pekerjaan kita tidak berkembang dan lain sebagainya. Maka kita harus memiliki hikmat untuk melihat cara bagaimana supaya melewati krisis yang sedang kita alami, sama halnya dengan Yonatan. Dia tidak sembarangan berperang, tetapi dia memiliki hikmat untuk mengatur strategi, untuk menilai apakah dia harus melangkah atau tidak. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jadi bagaimana dengan kita? Masihkah kita tetap percaya kepada Tuhan dengan keadaan situasi seperti ini? Ini yang menjadi pertanyaan bagi kita, dan biarlah setiap kita dapat menjawabnya di dalam hati kita masing-masing. Untuk itu mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu. Kami telah mendengarkan firman Bapa, dalam situasi dan kondisi yang kami alami saat ini yang begitu menakutkan, begitu menggentarkan hati kami. Kami memohon kepadamu ya Bapa, sekiranya Bapa yang menolong kami, sehingga kami tetap beriman kepadamu, iman kami tetap teguh dalam mengiring Engkau ya Tuhan. Engkau tidak membiarkan ini terjadi tanpa seizinmu ya Tuhan. Namun kami percaya bahwa semuanya itu ada dalam kedaulatan Tuhan. Dan kami percaya bahwa Tuhan yang menolong kami dalam menghadapi situasi dan kondisi ini. Terpuji namamu ya Tuhan, penyertaan dan perlindungan Tuhan yang selalu ada di dalam kehidupan kami. Haleluya, amin. Bersyukur kepada Tuhan, kita boleh beribadah hari ini dan kita juga boleh mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini boleh memberkati kita dan menjadi kemuliaan nama Tuhan. Dan hambanya yang menyampaikan firman Tuhan, biarlah selalu Tuhan pakai untuk menyampaikan firman Tuhan ke ujung dunia. Pada saat ini Bapak Ibu diberi kesempatan kepada kita untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan melalui persembahan kita. Bapak Ibu bisa mentransfer melalui nomor rekening yang ada di layar kaca Bapak Ibu, dan juga bisa melalui amplop yang telah dibagikan kepada kita. Firman Tuhan di dalam Yunus pasal 2 ayat 9 berkata demikian, "Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu, apa yang kunajarkan akan kubayar, keselamatan adalah dari Tuhan." Pujian segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu
Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami kembali kepada Tuhan. Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan sudah menyertai kami dari awal hingga akhir ibadah hari ini. Kami berterima kasih kalau Tuhan sudah menegur kami, Tuhan sudah mengingatkan kepada kami, Tuhan menguatkan kepada kami akan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman-Mu ini Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kami, supaya hari-hari yang kami jalani adalah hidup di dalam kebenaran Tuhan. Untuk ini Tuhan, kiranya Tuhan menolong kami semuanya, memberi kekuatan kepada kami semuanya, supaya firman-Mu itu benar-benar hidup di dalam kehidupan kami. Sehingga kami di dalam kehidupan kami ini hanya menyandarkan diri kepada kebenaran firman-Mu. Sehingga laku kami, tingkah kami, sikap kami seturut dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, kiranya Tuhan memberkati. Kami juga pada kesempatan hari ini menyerahkan seluruh jemaat-Mu, seluruh sidang jemaat-Mu, Gereja Isa Al-Masih Jemur Sari ini kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan tetap memelihara, kiranya Tuhan tetap mengasihi, kiranya Tuhan dari waktu ke waktu tetap menebarkan kasih setia-Mu, supaya kami tetap hidup di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih, kami percaya bahwa tidak ada satupun jemaat-Mu yang Tuhan tinggalkan. Engkau memberi kekuatan, Engkau memberikan pertolongan. Apa yang dikerjakan oleh anak-anak-Mu Tuhan, kami mohon Engkau memberkati, sehingga segala usahanya, segala yang dilakukannya benar menurut ukuran Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami kesempatan hari ini menyerahkan bangsa dan negara kami ini Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Di awal tahun ini Tuhan, bangsa kami mengalami bencana demi bencana. Untuk ini Tuhan kami mohon Engkau menolong supaya Tuhan sendiri yang mengendalikan alam ini Tuhan, supaya bencana demi bencana tidak terus terjadi di negeri ini Tuhan. Tapi Engkau sendiri yang menolong, supaya bangsa kami tetap terlindung, terpelihara. Untuk korban-korban bencana yang ada Tuhan, gunung meletus, banjir bandang, gempa bumi, dan bencana-bencana yang lain kami menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan, supaya Tuhan sendiri yang menolong, Tuhan memberi kekuatan, memberikan jalan keluar, sehingga orang-orang mengingat akan segala sesuatu datangnya dari Tuhan. Tuhan juga yang menolong, Tuhan yang akan memberikan jalan keluar. Juga kesempatan hari ini kami menyerahkan Tuhan untuk COVID-19, kiranya Tuhan memberikan jalan keluar, Tuhan memberikan pertolongan supaya COVID-19 ini penyebarannya segera berhenti. Vaksin yang sudah disuntikkan kepada orang-orang Tuhan kiranya bisa berkhasiat dengan baik,
sehingga bisa menguatkan imun seseorang. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh orang-orang yang sekarang di rumah sakit terpapar COVID-19 ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan menjamah memberi kesembuhan bagi mereka. Terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan Tuhan. Pada kesempatan hari ini juga kami menyerahkan untuk hamba-hamba Tuhan yang ada Tuhan di seluruh muka bumi ini, kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Supaya hikmat Tuhan, penyertaan Tuhan, serta kasih setia Tuhan menolong hamba-hamba Tuhan, supaya mereka mengerjakan bagiannya, yaitu melayani Engkau Tuhan, membawa banyak umat-Mu, supaya mereka dibawanya kepada Tuhan, supaya mereka dipelihara oleh Tuhan, supaya mereka mengingat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan seluruh doa kami ini di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari jemaat berdiri sebentar. Arahkan pandangmu kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat siang, Tuhan berkati.